Saudari Andini, silakan Anda jelaskan. Karena Anda tertangkap kamera CCTV keluar dari toilet sebagai sosok misterius. Ini bukan saya, Pak. Saya juga nggak tahu ada sosok itu di toilet. Nggak lama setelah itu saya langsung keluar kok. Udah, Pak, percepat aja rekamannya. Saya nggak bisa. Karena nggak lama dari kejadian itu, CCTV-nya sengaja dirusak. Sehingga nggak ada rekamannya lagi. Tapi itu bukan saya, Pak. Pak, saya yakin banget bahwa anak saya itu nggak akan mungkin untuk menyelakai Dena, Pak. Kenapa? Kenapa ibu bisa seyakin itu? Ya, begini, Pak. Anak saya itu kan waktu itu mau tampil buat nari, bahkan dia itu sudah siap pakai baju untuk perform. Semua orang juga tahu. Dan Dena keadaannya pada saat itu sakit, jadi nggak akan mungkin untuk tampil. Jadi anak saya ini nggak akan mungkin dong mau ambil resiko kalau dia tahu bahwa lampunya akan jatuh. Ya kan, Pak? Alasannya cukup masuk akal. Tapi sayangnya, untuk di situasi yang sekarang, yang paling mendekati menjadi tersangka adalah Andini. Jadi mohon maaf, saudari Andini akan kami tahan selama proses penyelidikan. Saya nggak bisa terima, Pak. Karena anak saya itu nggak akan mungkin bersalah. Bu, tolong tenang dulu. Duduk dulu. Walaupun anak saya itu tidak akur dengan Dena, tapi mereka itu bersaudara, Pak. Kami itu satu rumah. Lantas kalau bukan anak ibu, menurut ibu siapa? Saya tahu siapa pelakunya, Pak. Ini orangnya, Pak. Bella. Ada kemungkinan Bella terlibat. Tara, buatkan surat panggilan untuk Bella. Coba. Bel, tante nggak percaya deh. Kok bisa-bisanya ya kita diteror sama arwahnya Dena. Terus arwahnya Gentayan kegangguin kita. Padahal kan Denanya belum meninggal. Kan aku juga nggak habis pikir banget. Kenapa Dena bisa gangguin kita sih? Atau jangan-jangan Dena marah sama aku gara-gara aku paksa dia tetap perform barang dia lagi sakit. Sampai akhirnya dia kecelakaan dan koma. Jadi kamu yang maksa Dena untuk tetap tampil? Walaupun dalam kondisi sakit. Bel, aku udah larang kan? Satria, kamu harus dengerin aku, Satria. Aku nggak pernah maksa Dena buat perform, tapi dia yang maksa pengen nari. Bel, simpan alasan kamu. Ikut kami ke kantor polisi untuk diminta keterangan. Aku udah bawa surat panggilan kamu. Kita berangkat sekarang. Enggak. Satria, kamu tega banget sih sama calon tunangan kamu sendiri. Harus mama ingat Bella ini belum jadi tunangan aku. Mama nggak percaya kalau Bella yang melakukan kejahatan tersebut. Kamu selidikin dong. Jangan main bawa Bella ke kantor polisi. Maaf, Ma. Tapi aku tetap harus bawa Bella ke kantor polisi. Ini prosedurnya, Ma. Saya lihat sendiri kalau dia tuh udah dorong Dena, Pak. Jangan sembarangan ngomong ya. Dari awal ibu kan yang ngebet banget mau gantiin Dena menjadi cewek ini nih. Andini yang nggak berguna ini. Buktinya mana? Mana? Kita nih nggak berkasar sama Dena, ya kan? Kok ibu malah nanya sama saya? Justru saya harus nanya sama ibu. Mana buktinya kalau saya mencelakakan Dena? Kami punya bukti untuk memberatkan Anda. Kurang ajar. Jadi kalian coba jebak saya? Bella, cukup! Jangan main hakim sendiri di sini. Mau dihukum? Tapi aku nggak salah, aku nggak pernah nyelakain Dena. Buat apa aku dihukum? Kalau emang kamu merasa nggak bersalah, kamu tinggal buktiin, Bel. Aku mohon sama kamu jujur, buat semua proses ini berjalan dengan mudah dan cepat. Kenapa, Bel? Kenapa kamu mendorong Dena? Aku sekarang mau jujur sama kamu. Kalau dari awal memang aku nggak pernah dekat sama Dena. Dari SMA aku memang bersaing sama Dena karena aku iri.
Tapi sekarang aku kaget Satria. Kenapa sekarang Dena bisa lebih sukses dari aku dan aku cuma mengutarakan itu sama Dena. Tapi aku nggak pernah mencelakai Dena sama sekali. Kamu harus percaya sama aku Satria. Jangan percaya sama mereka. Jangan percaya Pak, tangkap dia Pak. Dia itu emang suka bohong. Iya benar. Dia sengaja putar balikan fakta biar aku yang dituduh. Tangkap dia, Pak. Enggak Satria, kamu harus percaya sama aku Satria, enggak. Saudari Andini, Anda nggak bisa berkelit lagi. Bahwa bukti sidik jari Anda sudah ada di lampu yang ada di TKP. Dan Anda sekarang ditahan. Lebih baik aku pergi aja dari sini. Satria bisa curiga sama aku. Kenapa Sekar menghindar dari aku? Apa semua ini gara-gara pertunangan yang diumumin sama Mama secara sepihak? Semoga Dena bisa cepat sembuh dan sadar dari komanya. Supaya dia tahu, orang yang udah celakain dia udah berhasil aku tangkap. Sekar, Mas Satria, aku anterin pulang ya? nggak usah mas. Saya bisa kok jalan sendiri. Terus, kamu mau jalan kaki? Oke. Aku juga jalan kaki deh. Kayaknya itu hitung olahraga ya. Mas Satria, Ayo. ayo. Oh iya Sekar, aku mau ngasih tahu kamu. Kalau yang acara kemarin itu di luar ekspektasi aku juga. Aku juga nggak menganggap itu sebagai acara pertunangan aku sama Bella. Karena aku nggak tahu Mama sama Bella ngerencanain itu diem-diem. Dan motornya mogok Dan. Sedikit. Saya bantu ya Dan. Nggak usah. Loh, saya bisa kok ngurusin ini. Serius Dan. Gak percaya banget sih ini lihat. Bisa kan? Masa ngurus kasus banyak saya bisa, ngurus motor gini doang nggak bisa. Emang keren komandan saya. Sekar, pulang bareng yuk. Biar aku anterin. Iya Mas Satria. Balik sana ke kantor. Oke, siap Dan. Oke, hati-hati ya. Sepertinya ini yang saat yang tepat untuk aku kuasain studio ini.
Karena saat ini Dena sedang tidak berdaya di rumah sakit. Aku akan alihkan studio ini kepemilikannya terhadap nama aku. Apa arwah Dena ada di sini ya? Bang Jali. Bang Jali. Bang Jali. Apaan sih lu? Pasti mau curhat. Bang, sebenarnya arwah Dena masih gentayangan. Padahal pelaku yang mencelakai dia udah ditangkap dan ditahan. Bisa jadi polisi salah tangkap. Kalau enggak, pelakunya ada 2. Dena, apa ada yang mau kamu sampaikan? Kamu tahu siapa yang celakain kamu? Aduh, ini kenapa tiba-tiba mati sih? Perasaan tadi baik-baik aja deh. Mogok segala. Dena, bukan aku yang bunuh kamu, Dena, bukan. Dena, bukan aku pelakunya, Dena. Tolong jangan ganggu aku, Dena. Dena. Dena, kasihan sekali kamu. Mati juga kamu belum, tapi kamu juga nggak hidup. Tapi jangan dulu deh, karena saya masih butuh cap jempol tangan kamu. Kasihan Dena. Saya harus nyamperin Bu Ratna sekarang. Jangan lu tegur sekarang. Mendingan lu video, lu rekam. Iya, Bang Jali bener. Gua mau bener terus. Sekarang kamu bakal kehilangan studio yang selalu kamu bangga-banggakan. Bang, ini nggak bisa dibiarin, Bang. Saya harus telepon Satria sekarang. Lalu yang nelfon Satria, apa kangen lu? Ngambek dia. Terlihat dari postur dan tinggi badan, ini bukan Andini. Kemungkinan Andini nggak bersalah, Nat. Bisa jadi. Atau mungkin pelakunya ada 2. Andini cuma dijadikan pengecoh dan pancingan. Apa jangan-jangan sosok misterius itu? Bu Ratna. Ya. Halo, Sekar. Mas Satria, saya melihat Bu Ratna ada di ruang rawat Dena. Dia nyoba mencuri cap jempol Dena. Saya ada buktinya, Mas. Bukti videonya nanti saya kirimin ya. Ya bagus, Sekar. Makasih buat laporannya. Aku dan tim akan segera ke sana. Kita tangkap Bu Ratna sekarang. Siap, Dan. Pak,
Jadi ini surat pengalihan kepemilikan studio yang sudah ada cap jempolnya Dena. Baik Bu, saya akan segera urus surat-suratnya. Ada apa ini Bu? Kok saya jadi merinding gini Bu? Pak, sebaiknya kita pergi dari sini Pak sekarang. Iya Bu. Jangan bergerak. Tetap di tempat. Ibu Ratna, Anda kami tahan dengan tuduhan percobaan pasal 340 KUHP, pemalsuan dokumen, serta penyalahgunaan identitas, pasal 263 KUHP. Jovi, Tara, Ibu Waini, bawa mereka. Oke Pak. Mari Bu. Ada apa ini ya? Kenapa ini saya nggak bisa tahu apa-apa? Dena, syukurlah kamu udah sadar. Kamu tenang dulu, kamu tenang ya. Saya panggil dokter sekarang. Suster, ini saya kenapa sus? Kenapa semuanya gelap? Kenapa saya nggak bisa melihat apa-apa? Suster ini saya kenapa sus? Apa ini tandanya? Saya berarti nggak akan berguna lagi, sus. Sus, tolongin saya, ini kenapa? Kamu tenang dulu ya. Sekarang mungkin kamu nggak bisa melihat, tapi dokter bilang masih memungkinkan kau untuk sembuh dengan donor kornea. Makasih ya, sus. Karena suster Sekar selalu ada dan nguatin saya. Sama-sama. Pokoknya Tuhan gak bakal ngasih cobaan kalau kamu gak bisa ngejalaninnya. Sat, kamu udah pulang? Sini, makan bareng sama Mama mau Bella. Yuk. Aku nggak lapar, Ma. Aku cuma capek, butuh istirahat. Aku ke kamar ya, Ma. Satria, udah berani kamu ngebantah Mama? Mau jadi anak durhaka kamu? Tante, nggak apa-apa. Nggak usah ditekan Satrianya. Mungkin Satria capek baru pulang kerja kan? Satria, aku ngerti kok. Pasti kamu kaget kan sama keputusan ini? Tapi kamu harus percaya sama aku. Mama kamu itu ngelakuin itu karena dia sayang sama kamu. Lebih tepatnya aku belum siap untuk bertunangan dengan siapapun, Bel. Aku belum berdamai dengan masa laluku.